Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Aprilianingsi dengan NIM 22043007 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan pelajaran hukum bisnis dan regulasi tentang sengketa bisnis. Pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu 1. Pengertian sengketa bisnis, 2. Pengertian arbitrase, 3. Pengertian negosiasi, 4. Pengertian mediasi dan konsiliasi. Nah, sebelum itu apa itu sengketa bisnis? Sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu pihak. Sengketa bisnis sendiri adalah sengketa yang timbul di antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Menurut Bambang Sutiono, sengketa bisnis dibagi menjadi beberapa, yaitu seperti sengketa perniagaan, terus sengketa keuangan, sengketa perindustrian, sengketa konsumen, sengketa ketenagakerjaan, sengketa perdagangan publik, terus sengketa perdagangan publik dan sengketa yang berkaitan dengan bisnis. Setelah itu sengketa perbankan, terus sengketa investasi, sengketa haki, sengketa kontrak, serta sengketa properti. Penyelesaian sengketa bisnis. 1. Dapat dari sudut pandang pembuat keputusan bisa dari adjudikatif, yaitu mekanisme penyelesaian yang ditandai di mana kewenangan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak. Terus yang B, konsensual atau komprom, yaitu cara penyelesaian sengketa secara kooperatif atau kompromi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. Terus yang C, kuasi adjudikatif, merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif. Terus dari sudut pandang prosesnya, ada A, litigasi atau merupakan mekanisme sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Lembaga penyelesaiannya seperti pengadilan umum dan pengadilan niaga. Terus yang B, non-litigasi, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Arbitrasi itu adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seseorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk. Keunggulan dari arbitrasi itu 1. Kerahasiaan sengketa dari pihak terjamin. 2. Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari. Terus para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya, serta para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase. Kelemahannya masih sulit upaya eksekutif dari suatu keputusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrasi nasional maupun internasional sudah cukup jelas. Terus negosiasi. Negosiasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik dari pihak-pihak tertentu dengan sikap
sudut pandang dan kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tahap-tahap dalam negosiasi itu ada tahap persiapan, tahap tawaran awal, tahap pemberian konsensi, dan tahap akhir permainan. Terus, negosiasi dibagi atas dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu satu, negosiasi kepentingan atau interest negotiation. Sebelum bernegosiasi, pihak tidak eh, ada hak maupun dari satu pihak kepada pihak lain bernegosiasi karena masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut. Untuk menciptakan hubungan hukum tertentu, negosiasi terhadap harga, waktu, pembayaran, dan lain-lain. Yang kedua, negosiasi hak atau right negotiation yaitu antara para pihak sudah mempunyai hukum tertentu sehingga antara para pihak timbul hak-hak tertentu yang dijamin pemenuhannya oleh hubungan hukum sudah ada sebelum negosiasi dilakukan. Menurut McGill, terdapat 3 faktor utama negosiasi yang baik, yaitu 1. Petrians adalah negosiator yang baik menyadari bahwa negosiasi membuat proses termasuk di dalamnya untuk menghilangkan sengketa di antara kedua pihak dan bukan merupakan hasil instan. Yang kedua, self confidence, yaitu negosiator yang baik menyadari bahwa dengan memiliki kepercayaan diri berarti memiliki pula keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan negosiasi. Terus yang terakhir, communication skill, yaitu negosiator itu yang baik menyadari bahwa dengan melibatkan dua pihak, negosiasi membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik agar mampu menangkap pesan secara efektif. Teknik negosiasi, yaitu ada pertama, kompetitif, suatu teknik negosiasi yang secara psikologis menganggap lawan atau opposing party sebagai musuh. Terus yang kedua, komparatif, suatu teknik negosiasi yang menganggap pihak lawan sebagai mitra kerja untuk mencapai kesepakatan. Terus yang ketiga, lunak kelas, teknik negosiasi lunak, suatu teknik negosiasi yang menempatkan pentingnya hubungan baik antar pihak. Terus teknik negosiasi kelas, suatu teknik negosiasi berusaha memberikan konsensi dan menggunakan ancaman. Yang keempat, interest-based negotiation atau teknik negosiasi berdasarkan kepentingan. Keberhasilan dari suatu proses negosiasi tidak terlepas dari pemahaman para negosiator terhadap prinsip-prinsip umum dari negosiasi. Mediasi dan konsiliasi. Mediasi adalah proses pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersangkutan untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan kontrak yang memuaskan. Tujuannya adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak bersengketa guna mengakhiri sengketa. Terus, karakteristik mediasi mengandung unsur-unsur seperti mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan secara sukarela. Terus mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersangkutan di dalam perundingan. Yang ketiga, mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian bersama. Yang terakhir, mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung. Konsiliasi. Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Tugas dari konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara pihak sehingga dapat diketemukan solusi oleh para pihak sendiri.
Pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan sebagai mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari suatu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau tidak mau bertemu muka langsung dan lain-lain. Perbedaan mediasi dan konsiliasi. Yang pertama, dibandingkan dengan mediasi, konsiliasi memiliki hukum secara lebih formal karena melibatkan beberapa langkah yang biasanya harus diselesaikan. Terus yang kedua, peran konsiliator lebih besar daripada mediator. Terus sedangkan peran mediator hanyalah konsiliator secara aktif menawarkan saran atau pendapat untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan konflik, sedangkan peran mediator hanyalah mendorong, meyakinkan, dan mendengarkan para pihak. Konsiliasi adalah prosedur yang melibatkan penyelidik fakta dan para pihak memiliki pilihan untuk menerima atau menolak setiap rekomendasi resmi yang telah dibuat oleh pihak ketiga. Itu saja presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.